Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahidi Setiawan Salim akan mempresentasikan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Selanjutnya, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa untuk memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong persaingan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mudah dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang selanjutnya, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batasan region atau wilayah ataupun kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, dan sebagainya. Selanjutnya, dan yang terakhir, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok yang kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antar Uni Eropa dengan ASEAN. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Dan yang ketiga, IBRD, International Bank for Reconstruction of Development atau World Bank, yang disebut dengan Bank Dunia. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.